Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, mari kita mulai ngaji kita di tahun 2017. Tema kita bulan ini adalah Sufi Nusantara. Setelah bulan lalu kita ngomong tentang semiotik. Sengaja sebelum ngomong Sufi, saya ngomong semiotik, paling tidak untuk membiasakan pikiran kita bahwa dalam kehidupan kita yang sifatnya kelihatan itu seringkali modelnya adalah simbolik. Jangan kesusu marah, jangan kesusu nuduh hanya berdasarkan kalimat atau kata-kata. Lihat dulu konteksnya apa, rujukannya kemana, maksudnya yang ngomong apa. Sebenarnya itu kunci dari kemarin kita belajar semiotik. Dan gaya semacam ini nanti kalau dalam kajian Islam sangat banyak kita temui di dunia tasawuf. Banyak orang yang tidak terima dengan pikiran-pikiran sufi tertentu hanya dengan melihat apa yang tertulis, apa yang dikatakan oleh para sufi itu. Meskipun saya yakin 100% mereka para sufi itu juga tidak galau, tidak gelisah seandainya mereka dikafir-kafirkan atau disesat-sesatkan. Yang gelisah kan kita, yang galau kan malah kita. Kalau mereka insya Allah enggak. Oke. Jadi hari ini kan sering kita ketemu fenomena kafir-kafiran itu. Kita juga enggak harus galau sebenarnya. Emangnya kenapa kalau dikafirkan orang, disesatkan orang? Apa kalau kamu dikafirkan atau disesatkan terus jadi sesat beneran? Kalau kamu memang cakep, orang ngomong kamu jelek itu kan gak ngefek. Aslinya wis ganteng. Kan gitu. Kok kamu jelek, lu aslinya ganteng, terserah kamu ngomong apa, sing penting aku cakep, kan gitu. Kalau kamu merasa sudah bener, ya orang ngomong apapun kan gak ngefek. Kalau dalam urusan agama, sebutan orang itu kan tidak ngefek terhadap hubunganmu sama Allah. Apa hubunganmu sama Allah terus terganggu gara-gara tuduhan-tuduhan itu? Kan tidak. Kalau terganggu, jangan-jangan kemarin itu kamu tidak beneran, tapi cuma pencitraan, sehingga butuh diakui orang lain. Butuh orang lain, wah kamu yang lurus, wah kamu yang benar, butuh itu. Kalau masih butuh itu, ya memang janjane kamu masih kafir, masih sesat, masih butuh pengakuan orang. Oke, jadi dan insya Allah para sufi, termasuk yang kita pelajari 1 bulan ini, 1-2 ada yang menuduh sesat atau kafir, baik dari zaman mereka hidup dulu maupun hari ini. Oke, cuma kenyataannya seperti apa ya kita tidak harus kesusu. Baik kesusu membantah atau kesusu membenarkan. Kita belajar dulu, kita lihat dulu.
edisi pertama kita ketemu Hamzah Fansuri. Ini wali dari Aceh. Karomahnya adalah sastra. Jadi jangan dikira sastra itu skill. Di dunia sufi ada sufi-sufi tertentu yang dapat karomah ini. Sama kayak Nabi yang karomahnya Al-Quran. Itu kan sastra puncak, sastra kelas tinggi. Nah, di Indonesia ada Hamzah Fansuri. Nanti ada yang bilang Hamzah Fansuri ini adalah mix antara Ibnu Arabi dan Jalaluddin Rumi. Rumi dalam syair-syairnya, Ibnu Arabi dalam ajaran-ajarannya. Dan sayangnya kita agak minim informasi tentang beliau. Ada setahu saya 4 orang doktor yang disertasinya tentang Hamzah Fansuri. Yang paling terkenal 4 ini sebenarnya bukan dari Indonesia. Yang paling terkenal yang disertasinya Syekh Muhammad Naqib Al-Attas yang diterbitkan dengan judul Mysticism of Hamzah Fansuri. Oke, di Indonesia sendiri saya tidak tahu, mungkin karena pengaruh, entah ya pengaruhnya apa ya, kok tidak terlalu populer. Kamu dengar namanya tapi mungkin masih samar-samar aja beliau ini kayak gimana. Mungkin karena ada fase dalam hidupnya ketika dia divonis sesat, divonis murtad, buku-bukunya dibakar di depan alun-alun depannya masjid, dan ajaran-ajarannya dicekal, dilarang. Ada fase itu, sehingga bahkan sampai hari ini masih misterius tahun kelahiran dan tahun kematian. Makamnya aja orang debat. Ada 3 tempat yang diperdebatkan. Ini beliau makamnya di mana? Di Aceh itu ada 2 tempat. Ada juga yang bilang di Mekah. Ya, jadi entah ini beliau di mana, tapi ya lahirnya juga agak susah. Orang meraba-raba. Ini ada yang nanti ada beberapa tempat yang diperdebatkan. Dia lahir di mana? Besar di mana? Nanti ada yang bilang besar di situ, lahir di situ, ada yang sebaliknya. Nanti kita lihat perdebatan-perdebatan itu. Jadi Hamzah Fansuri dari namanya Fansur. Fansur itu bahasa Arab untuk menyebut satu tempat di Aceh yang biasanya orang menyebutnya Barus. Orang Jawa kenalnya Kapur Barus. Ya, sumbernya di situ memang. Jadi sejenis kayu-kayuan yang tengahnya itu baunya wangi. Yang di Jawa biasanya dipakai untuk mewangikan lemari atau mewangikan baju. Dari daerah sana beliau, nenek moyangnya konon dari Persia yang menetap di Barus. Namanya misterius, tapi orang biasanya simpel menyebutnya Syekh Al-Fansuri, begitu aja. Tinggalnya di Fansur. Nanti Syekh Fansuri ini punya 2 anak. Yang pertama namanya Ali, yang kedua namanya Hamzah. Ya Ali ya nanti jadi Ali Fansuri, yang Hamzah jadi Hamzah Fansuri. Nanti Syekh Ali Fansuri ini punya anak namanya Abdur Rauf. Ya mereka ini Fansur ini daerah dekat satu tempat namanya Singkil. Nah anaknya Syekh Ali nanti namanya Abdur Rauf As-Singkili. Jadi Hamzah Fansuri ini pamannya. Cuma ya Abdur Rauf Singkili itu nanti yang dikenal sebagai Tengku Syah Kuala, yang namanya diabadikan jadi nama IAIN. Jadi Syiah itu tulisannya SYIAH ya, tapi bukan Syiah ya. Awas keliru ya.
Nah, Abdul Rauf Singkil ini nanti termasuk yang mengkritik pikiran-pikirannya Pak Liknya sendiri, Hamzah Fansuri. Dibantu oleh seorang ulama dari India namanya Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Ini ulama fikih, jadi agak tidak nyambung sama pikiran-pikirannya Syekh Hamzah Fansuri. Nanti Syekh Hamzah Fansuri punya murid namanya Samsuddin, yang dikenal Samsuddin Sumatrani. Dua orang ini nanti yang bahu-membahu mengembangkan gagasan-gagasan sufistik yang bagi para ahli hari ini coraknya adalah wujudiyah. Ya. Wujudiyah ini, bacalah aliran wujudiyah ini sebagai kelompok sufi yang sangat serius untuk menaklukkan egonya. Di saat kayak kita hari ini, itu kan sebenarnya setiap orang memperjuangkan akunya masing-masing, ingin menunjukkan betapa benarnya aku, betapa pentingnya aku, betapa lurusnya aku, betapa enaknya aku, selalu begitu. Dan orang-orang ini yang antitesis itu semua, sampai ke yang paling inti, paling dasar, dirinya sendiri dilenyapkan hanya untuk Allah. Jadi membaca visi mereka itu seperti itu, sebelum tuduhan-tuduhan dari ulama fikih. Jadi ini orang yang sangat serius, ingin dekat sama Allah sampai ke level ekstrim, meniadakan dirinya sendiri dengan beberapa konsep-konsep filosofis yang nanti dikenal sebagai wujudiyah atau wahdatul wujud. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Jadi frekuensinya di situ ya. Awas keliru, nanti kalian frekuensinya beda. Jadi frekuensi yang tidak egois. Jadi tidak, karena setiap orang hari ini kan egois. Egois itu nyari enaknya sendiri, nyari pentingnya dirinya sendiri, nyari senengnya sendiri. Nah, kebalikannya mereka ini, Syekh Hamzah Fansuri. Kita lihat ya. Ini identitasnya. Uniknya Syekh Hamzah Fansuri, di setiap syairnya dia biasanya menyisipkan kediriannya, namanya, takhollusnya. Takhollus itu nama penanya. Ini yang bikin kadang-kadang di puisi ini dia ngomong apa, di puisi itu ngomong apa tentang dirinya, sehingga banyak ahli yang debat. Janjane ini orang mana, lahir di mana, nyari ilmu di mana. Yang jelas pengembara, menjelajah sampai kemana-mana, sampai Mekah, Madinah jelas, Irak iya, Yerusalem iya, Timur Tengah dijelajahi, Jawa juga nanti banyak puisi-puisinya pakai bahasa Jawa. Di puisi-puisinya itu nanti tersisip ada bahasa Jawa, ada bahasa Persia, ada bahasa Urdu, ada bahasa Arab, Al-Quran, yang tidak ada bahasa Inggris. Zaman itu mungkin belum ada TOEFL, jadi ya coba ngerti, mungkin Syekh Hamzah Fansuri mungkin ikut kursus belajar terus bikin puisi yang ada Inggrisnya, tapi tidak ada, jadi pakai bahasa-bahasa itu. Makanya nanti dia bisa menjelajah banyak sekali referensi Arab, referensi Persia, referensi bahasa Urdu termasuk Jawa. Ya bahasa ibunya ya karena dari sana pastinya ya bahasa Melayu. Oke, itu yang kita tahu tentang identitasnya yang misterius. Di antara puisinya ada Hamzah Nin, asalnya Fansuri. Dia pelopor syair yang terkenal, namanya syair Melayu. Syair Melayu itu mirip kayak rubaiyat kalau dari Persia. Syair Melayu itu rimanya A semua. Agak beda dikit sama rubaiyatnya. Kalau Persia misalnya Omar Khayyam. Omar Khayyam itu rimanya tidak A semua tapi A
A, B, A, terus lagi A, B, A, begitu terus. Tapi kalau Hamzah Fansuri ini A semua. Makanya akhir katanya sama semua. Jadi itu enak kalau dibikin lagu. I semua, A semua, U ya U semua. Hamzah Nin asalnya Fansuri mendapat wujud di tanah Syahrnawi, beroleh khilafat ilmu yang ali dari abad Abdul Qadir Jailani. Asalnya Fansuri. Saya tadi ya dari Barus, pakai istilah Fansur. Terus ya mendapat wujud di tanah Syahrnawi. Ini yang bikin orang debat. Dia itu lahirnya di Barus apa di Syahrnawi? Syahrnawi ini Siam. Satu daerah di Siam, bukan Syam ya. Siam itu Thailand. Kalau Syam kan daerah Suriah dan sekitarnya termasuk Palestina, yang nanti di situ ada hadis-hadis yang sekarang laku bahwa kiamat akan dimulai dari sana. Mungkin sekarang sudah mulai. Ya, daerah Syam. Nanti ada huru-hara di sana, terus dari situlah gongnya kiamat. Malaikat Israfil meniupkan trompetnya. Telolet itu sekarang. Ya. Jadi ini fase-fase kiamat, jadi kita harus jangan-jangan itu. Ya, kamu membahasakan trompet itu kan ya kan letterlek aja. Jadi seolah-olah sekarang malaikat Israfil itu pegang trompet. Terus kapan-kapan ditiup. Jadi setiap kali ada, kan kemarin ada kasus suara di lembah-lembah itu kayak trompet. Wah, ini malaikat Israfil. Itu cara berpikir materialistik. Jadi trompet ya trompet. Kalau jembatan Sirotol Mustaqim ya jembatan beneran. Timbangan ya gambar timbangan, kan begitu. Itu cara berpikir. Apa iya besok ditiup beneran ya kita tidak tahu. Niup itu sifatnya metafor apa kayak simbol. Jadi niup itu kayak mukul gong, itu kan juga simbol. Kayak sepak bola prit 3 kali dimulai, prit 3 kali diakhiri. Itu kan sifatnya simbolik, permulaan dan akhir. Jadi membacanya jangan deso terus trompet beneran besar trompetnya itu, kalau ditiup ngono ya. Itu tahun baru namanya, bukan kiamat. Ya, kemarin kan sudah belajar semiotik. Jadi cara membaca idiom-idiomnya ya semoga tidak lagi deso. Oke, ya kan banyak yang terjadi. Syahrnawi itu Siam, satu daerah di Siam, itu yang banyak yang debat. Dia lahir di Siam, besar di Barus, atau lahir di Barus, besar di Siam. Kalau ilmu dapat dari mana-mana jelas. Terus beroleh ilmu yang ali, maksudnya tasawuf, dan sempat baiat ke Torekot Qadiriyah. Meskipun kelihatannya tidak hanya itu satu-satunya, tapi yang resmi kelihatannya tidak harus begitu. Mungkin karena memang Torekot Qadiriyah ini kan fleksibel. Torekot Qadiriyah itu kalau ada jamaah yang makomnya tinggi, levelnya syekh sudah tinggi, bisa memodifikasi ajaran torekotnya, bahkan bisa bikin torekot sendiri yang baru. Itu Torekot Qadiriyah. Makanya salah seorang tokoh kita yang sempat jadi Imam Masjidil Haram, Syekh Khotib Sambas, itu kan beliau juga dibaiat di Torekot Qadiriyah, kemudian dimix sama Naksabandiyah, karena saat itu di Mekah Madinah hidup juga Torekot Naksabandiyah. Berdirilah Torekot Qadiriyah Naksabandiyah. Itu karena memang Torekot Qadiriyah ini fleksibel. Meskipun orientasi ajarannya, ritualnya dikit-dikit ada beda. Tapi mungkin karena orang sudah makomnya mursyid, itu kan sudah bisa memodifikasi sesuai kebutuhan murid-muridnya. Mungkin Syekh Ahmad Khotib Sambas ini melihat Indonesia butuh itu, butuh gaya-gaya torekot yang mix antara Qadiriyah dan Naksabandiyah. Dan itu sah kalau menurut Torekot
Qadiriyah. Makanya Syekh Hamzah Fansuri nanti ajaran-ajarannya mungkin mix beberapa. Kelihatan dia baca Ibnu Arabi, baca Al-Jili, Ghazali juga kelihatan di situ, di pikiran-pikirannya. Jadi beroleh ilmu yang ali dari Abad Abdul Qadir Jailani. Hamzah di negeri Melayu, tempatnya kapur, di dalam kayu, asalnya manikam, tiadakan layu, dengan ilmu dunia dimanakan payu. Payu itu bahasa Jawa. Laku, jangan dianggap itu bahasa Urdu apa bahasa Persia. Ya, jadi dengan ilmu itu dimanapun akan laku, akan kepakai. Kuncinya apa-apa itu ilmu. Makanya istilahnya dengan ilmu dimanakan payu. Terus ini baitnya yang paling terkenal. Hamzah Fansuri di dalam Mekah mencapai Tuhan di Baitul Ka'bah. Nanti mencapai itu ada yang bilang mencari, karena naskahnya juga masih kontroversi. Beberapa naskah-naskah kuno itu kan sering kalimat-kalimatnya terputus, tidak terbaca. Jadi kalimat yang lain bilang tidak mencapai Tuhan, tapi mencari Tuhan di Baitul Ka'bah. Dari Barus ke Kudus terlalu payah, akhirnya dijumpa di dalam rumah. Ini terkenal sekali metafor pencarian sufistik. Jadi Hamzah Fansuri ini mencari Tuhan sampai Mekah, mencari Tuhan di Baitul Ka'bah. Di Ka'bah dia nyari-nyari Tuhan. Bahkan mengembara dari Barus sampai ke Kudus. Kudus itu ya tafsirnya macam-macam. Ada bilang Kudus itu ya situ itu sebelahin Jeporo. Ada yang bilang ya, ada yang bilang Kudus itu Yerusalem. Karena memang pengembaraannya luas Syekh Hamzah Fansuri ini. Jadi dari Barus sampai ke Yerusalem sudah capek luar biasa. Ini di mana Tuhan itu ya? Akhirnya ketemunya di dalam rumah. Dalam rumah itu maksudnya dalam batinnya sendiri. Ini sindiran luar biasa kita yang nyari Tuhan kemana-mana, belajar tentang Tuhan kemana-mana. Kan ada buku luar biasa judulnya Kisah Mencari Tuhan. Kayak sinetron itu kan, Para Pencari Tuhan. Dicari kemana-mana katanya, cari aja kemana-mana katanya Hamzah Fansuri. Kamu boleh ke Mekah, ke Yerusalem, tempatnya 3 agama, ke Barus, daerah Darussalam, tidak akan ketemu. Akhirnya ketemunya di dalam rumah, ada di sini. Meskipun bolak-balik umroh, bolak-balik naik haji, kalau sininya belum beres, kamu tetap haus spiritualitasmu, masih belum puas. Tanyalah orang yang bolak-balik umroh, bolak-balik haji, mesti pingin ke sana lagi. Karena waktu di sana mungkin batinnya beres, dia bisa akrab sama Allah. Tapi begitu pulang, jauh lagi, pingin ke sana lagi. Sebenarnya kuncinya tidak di ke Mekahnya yang bolak-balik, tapi temui saja Tuhan di dalam batinmu, dalam hatimu. Akrablah terus-menerus sama Dia. Dia ada kok, siap diajak ngobrol anytime. Kalau kamu kesepian, tidak harus nyari temenmu, bikin isu di WA biar rame. Ya, ajak ngobrol Tuhan yang ada di batinmu. Ya kan, berkeluh kesalah. Kalau pengen mengeluh ke Dia, Dia yang paling siap menampung segala keluhanmu. Tidak usah payah, tidak usah capek nyari kemana-mana. Itu yang terkenal. Hamzah miskin, orang Uryani, seperti Ismail menjadi kurbani. Bukan Ajami, lagi Arabi, senantiasa wasil dengan yang baki. Semua cirinya syair Melayu. Jadi para sufi itu biasanya menganggap dirinya fakir, miskin.
tidak butuh apa-apa, tidak punya apa-apa selain Allah, dan memang tidak ingin apa-apa. Makanya itu istilahnya orang uryani. Uryan itu telanjang. Jadi murni, tidak punya apa-apa, jernih menghadap Allah. Dunia dan segala isinya yang lain sifatnya hanya atribut, kayak baju, tempelan, tidak penting. Jadi orang telanjang seperti Ismail menjadi kurbani, sebagaimana Nabi Ismail yang dikorbankan oleh Ibrahim demi Allah. Ini juga ada yang bilang ini sindiran terhadap dirinya sendiri yang dianggap sesat oleh ulama istana saat itu, yaitu Syekh Nuruddin Ar-Ramiri. Jadi beliau ini hidupnya sekitar akhir abad 16, awal abad 17. Saat itu sultannya Syekh Alauddin Riayat Shah. Oke. Terus bukan Ajami lagi Arabi. Jadi sudah tidak penting lagi identitas geografis. Kamu orang mana? Orang Jawa apa orang Arab? Pribumi apa Habib apa orang Cina apa orang, tidak penting lagi. Di hadapan Allah itu uryani, telanjang. Jadi jangan ketipu oleh atribut. Kamu orang Indonesia apa orang bule apa orang Tiongkok, Cina yang kamu benci itu hari ini, apa orang Madura apa orang mana, itu tidak penting semua. Kita di hadapan Tuhan uryan. Tujuannya apa terakhir? Senantiasa wasil dengan yang baki. Kalau kamu sudah uryan, kamu bisa terus nyambung sama Allah. Allahus Somad. Hanya Allah tempat bergantung yang diinginkan. Tidak ada yang lain. Jadi bukan Ajami lagi Arabi, senantiasa wasil dengan yang baki. Nyambung terus dengan Allah yang bakok. Nah, ini pengantar untuk kenal sejenis inilah nanti pikiran-pikirannya Hamzah Fansuri. Kita lihat lagi. Sekarang cirinya syair Melayu. Ini aliran baru zaman itu. Makanya tadi saya bilang di antara karomahnya Syekh Hamzah Fansuri adalah sastra. Oleh Allah diberi keistimewaan sastra. Dan jangan salah loh, wali-wali Allah yang mendapat tugas untuk menceritakan pengalaman mistiknya demi agar banyak orang jatuh cinta juga sama Allah, itu bebannya 2 kali lipat dibandingkan wali-wali Allah yang tersembunyi. Godaannya double. Wali yang tidak kenal dirinya wali itu enteng. Tapi wali yang diberitahu ngerti dirinya wali dan harus mendapat tugas untuk menceritakan pengalaman spiritualnya, itu bebannya double, ujiannya double. Karena dia harus perang melawan egonya sendiri. Ngerti aku wali itu kan abot. Kalau kamu wali tapi nggak ngerti kamu wali kan enak, mengalir saja. Begitu kamu ngerti dirimu wali, wah susah itu. Kamu keluar dari masjid, wali. Abot, nggak iso. Tapi saat itu juga anjlok makommu. Begitu kamu merasa bahwa aku ini wali. Itu kan yang dulu ceritanya Abu Yazid Bustami sampai dia nangis-nangis di depan Allah gara-gara seekor anjing. Jadi satu ketika tiba-tiba dia jalan, ada anjing cuis lari mau nabrak dia kan, terus dia mundur, jubahnya diangkat. Anjingnya tersinggung. Iya, ada anjing kok bisa tersinggung ya.
Terus dia marah pada Abu Yazid. Bu Yazid, kamu melecehkan aku ya? Kamu anggap aku makhluk rendah ya? Wong anjing ya? Ya kalau di sini kan ndak mati wae untung. Di situ anjingnya bisa komplain. Terus Abu Yazid bilang, "Loh ndak, aku itu bersih, nanti kalau kena kamu jadi najis." Katanya anjingnya, "Lah, najis yang mana? Kalau cuma najis fisik, kan tinggal kamu basuh 7 kali pakai pasir beres urusan. Kalau kamu anggap najis itu urusan batin, katanya kamu sufi." Oh itu dari situ Abu Yazid menyesal luar biasa. Terus ya sudah aku minta maaf, ayo sekarang kita jalan bareng. Sekarang anjingnya yang ndak mau. Ya. Jadi karena kata anjingnya, kalau kamu jalan bareng aku tetap jelek, kamu jadi jelek juga. Namamu juga jatuh juga. Dan kalau levelmu kayak tadi, ayo levelku lebih tinggi, jadi tidak mau aku deket-deket sama kamu. Oh itu anjingnya begitu. Jadi diajak jalan bareng aja nggak mau. Itu terus Syekh Abu Yazid Bustami berhari-hari nangis karena khawatir Allah juga gitu. Anjing aja diremehkan bisa begitu, apalagi Allah. Kita kan sering mencueki Allah. Berapa persen dalam hidup kita yang Allah itu terlibat dalam pengambilan keputusanmu? Kan mungkin tidak ada 10%-nya sehari-hari itu Allah masuk pertimbanganmu ketika memutuskan sesuatu. Biasanya ya egomu yang bunyi duluan. Keinginanmu, hasratmu, cita-citamu, ideologimu, kelompokmu, kan itu. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi, perjuangan beratnya Hamzah Fansuri. Sampai nanti dia disalahpahami, kitab-kitabnya dibakar di depan Masjid Aceh. Yang pertama biasanya ciri syair-syairnya adalah pencarian diri dan kesadaran diri. Ini tahap pertama, makom paling awal yang ada di semua sufi, adalah mengenali diri. Hakikat hidup kita itu apa sih? Sampai ada kesadaran diri, begitu sadar terus masuklah ke gerbang pertama dunia sufi yang namanya taubat. Sebelum ada kesadaran diri, taubat ini biasanya masih formalitas. Formalitas itu ya istighfar, ya menyesal, tapi besok diulang lagi. Karena tidak ada fondasinya. Fondasi taubat yang kuat itu kesadaran. Kalau sudah kesadaran, itu biasanya lebih kuat. Menyesal ya menyesal beneran. Sama kayak kamu disuruh belajar. Belajar itu kalau lahir dari kesadaran, tidak ada yang nyuruh pun kamu belajar dan continue istiqomah. Tapi kalau dipaksa belajar, ya belajar. Tapi kalau mungkin sebaiknya tidak usah belajar. Karena apa? Tidak diawali dari kesadaran. Nah, dunia sufistik itu biasanya awalnya ini, pencarian, terus melahirkan kesadaran, baru masuk ke suluk. Suluk itu nanti paling awal hampir semua bilang taubat. Kalau di Ghazali taubat itu bisa di awal, bisa di tengah, di akhir terus dibolan-baleni. Karena memang manusia sering lupa, sering jatuh makomnya. Jadi isinya syairnya Hamzah Fansuri itu penekanan pada pencarian dan kesadaran. Bahkan nanti banyak sekali syair yang saya bilang tadi, takholusnya muncul pakai namanya, biasanya Hamzah yang fakir, Hamzah yang gharib, Hamzah dan seterusnya. Itu penemuan diri, hasil penemuan dan kesadaran diri. Terus yang pertama itu. Yang kedua, kebebasan mengekspresikan pengalaman. Jadi kayak di Ibnu Arabi dulu waktu kita ngomong kebebasan, dunia sufi itu salah satu kajian Islam yang fokus pada kebebasan. Kebebasan itu bisa dua makna.
bebas dari ikatan duniawi. Yang kedua, bebas mengekspresikan pengalaman pribadi, pengalaman rohani. Tidak takut misalnya dituduh sesat, tidak takut dianggap kafir, tidak takut dianggap nyeleweng. Itu rata-rata pikiran-pikirannya para sufi. Jadi kalau kita kan takut Mas Ian, kelihatan. Meskipun bilangnya enggak peduli, tapi jane kelihatan. Ciri paling gampang kenapa saya bilang kalian takut dikafirkan adalah sebagian kita bilang cuek terhadap orang mau bilang kafir apa enggak. Kalau pakai bahasanya Freud, cuek itu adalah mekanisme pelarian diri. Mas kok sampai semester 7 masih jomblo? Enggak, tak pikir cuek aja. Itu sebenarnya pelarian diri. Bukan enggak dipikir, cuma dicari-cari, enggak entuk-entuk, ben lah. Nah, itu mekanisme pelarian diri. Kamu keluar dari problem takfir ini kan susah. Terus akhirnya cuek aja. Dikafirkan orang ya cuek aja. Itu mekanisme pelarian diri. Padahal kalau dalam Islam ya jangan. Kalau ada orang mengingatkan kita, jangan dicuekin. Ya diintrospeksi, dicek. Kayak aku kafir tenanan, tak belajar lah. Cek lagi deh pikiranku. Jangan-jangan memang keliru kan itu. Termasuk reaktif. Reaktif itu juga termasuk jenis pertahanan diri. Orang tidak mau disalahkan. Dan Islam tidak ngajarin itu pasti. Cuma hari ini banyak fenomena semacam itu. Jadi yang kedua ini, jadi bebas, tidak takut. Meskipun resikonya kadang fatal. Kemarin waktu kita di sesi Al-Halad, di sesi Tijenar, di sesi beberapa sufi itu kan resikonya fatal. Dia harus berhadapan dengan penguasa, berhadapan dengan pikiran-pikiran mainstream yang ada saat itu. Oke, jadi yang kedua cirinya itu. Termasuk nanti ya Hamzah Fansuri, dia berhadapan dengan kekuasaan saat itu, sehingga gagasan-gagasannya dihapus, buku-bukunya dibakari semua. Cuma ya mungkin seizin Allah masih ada yang selamat beberapa, khususnya dari murid-muridnya Samsudin Sumatrani dan kawan-kawan. Sampai ke silsilah ke bawah beberapa masih ada teks yang selamat, yang sekarang bisa kita akses. Terus ya bebas mengekspresikan pengalaman mistiknya. Pengalaman ya, bukan pengetahuan. Dunia sufi itu porosnya tidak pada pengetahuan sufistik. Pengetahuan tasawufmu bisa tinggi luar biasa, tapi kamu tidak punya pengalaman. Jadi profesor tasawuf itu tidak serta-merta dia sufi. Teori tasawuf apa aja dia ngerti, tapi bukan sufi, itu mungkin. Karena kalau sufi itu adanya di pengalaman, berarti harus terjun. Secanggih apapun teorimu tentang hubungan laki-laki dan perempuan, hanya berhenti teori kalau kamu sendiri nggak punya pacar. Bandingannya itu. Ya, kalau di dunia epistemologi sufi, ilmu huduri itu levelnya lebih tinggi daripada ilmu husuli, ilmu yang dikejar. Ilmu huduri itu ilmunya hadir sendiri. Kenapa hadir? Dari pengalaman. Sama kayak bakul-bakul di pasar itu tidak pernah belajar matematika, tapi kalau ngitung cepat itu ilmunya hadir. Kenapa? Dialami tiap hari. Pengalaman gitu. Orientalis itu ilmunya tentang Islam mungkin jauh lebih luas daripada kita. Tapi satu yang dia kurang, pengalaman. Karena agama itu tidak sekedar pengetahuan, tapi dia pengalaman. Justru yang penting ada di pengalaman ini. Karena begitu salah paham, cara menjelaskan agamanya jadinya artifisial. Kan ada itu kalau baca tulisannya orientalis itu, waktu menjelaskan tentang sholat itu narasinya narasi
Ya dia cuma lihat, nggak pernah sholat. Jadi orang Islam itu kalau sholat kepalanya dibentur-benturkan di lantai. Kemudian ngertinya kepalanya dibentur-benturkan di lantai. Wong dia cuma lihat. Memang kamu kan mbok bentur-benturkan di lantai sampai baduke hitam itu. Itu kalau dilihat dari luar. Yang ngerti sholat kayak gimana, ya yang sholat. Makanya agama ndak bisa dijawab wis ngerti dan wis tahu. Harus nyampe ke level wis ngelakoni. Mas, kok ndak sholat? Wis tahu, ndak iso. Ya. Wis pengalaman lah itu. Makanya sholatnya cepet, wis tahu, wis apal. Ndak bisa. Jadi levelnya harus pengalaman, dialami. Oke. Yang keempat, biasanya ya karena susah dijelaskan, ekspresinya pakai puisi. Kalimat-kalimat indah, puitik, tamsil-tamsil, simbol-simbol. Itulah mengapa minggu saya bilang bulan lalu kita bahas semiotik, biar kalian nggak kaget nanti kalau membaca pikiran-pikiran mereka. Bahwa yang tersurat itu tidak bisa dimaknai apa adanya. Sifatnya simbolik. Lihatlah yang dimaksud apa, rujukannya kemana. Lampu merah itu kalau cuma dibaca lampu yang warnanya merah, kamu akan salah paham. Wong itu ada maksudnya berhenti. Sama kayak puisi. Makanya tokoh-tokoh sufi itu banyak pakai media puisi. Karena kalau dijelaskan apa adanya susah. Nikmatnya, asyiknya bersama Allah itu susah dijelaskan. Bisanya pakai simbol, pakai isyarat. Sama kalau kita jatuh cinta, bikin puisi kan pakai simbol. Biasanya kan simbolnya model eksploitasi alam. Jadi angin sepoi, itu kan eksploitasi alam. Terus belahlah dadaku, cintaku setinggi gunung. Pokoknya alam kabeh itu eksploitasi alam habis-habisan kalau sudah jatuh cinta itu. Nah, para sufi juga begitu. Susah menggambarkan, ya pakai simbol-simbol. Nanti syair-syairnya Hamzah Al-Fansuri itu judulnya macam-macam. Ada syair ikan tongkol, ada syair perahu, ada syair banyak macam-macam. Istilahnya lucu-lucu. Ada syair burung pinggai dan seterusnya. Sifatnya simbolik. Oke, kita lihat sekarang satu-satu ya pikirannya. Syarbul Asyikin, prosanya. Kalau puisinya banyak, kita jelajahi sebentar karya-karya prosanya yang bisa diakses hari ini. Ini tulisan tasawuf Syarbul Asyikin. Syarbul Asyikin itu minuman mereka yang merindu. Asyik itu hatinya sedang jatuh cinta habis-habisan, itu asyik. Kalau ada yang pingin mengkaji Hamzah Fansuri, di kitab inilah nanti ada ajaran Wahdatul Wujud, lumayan lengkap. Di situ nanti akan kelihatan pengaruhnya Ibnu Arabi, pengaruhnya Sadruddin Al-Qunawi, muridnya Ibnu Arabi Abdul Karim Al-Jili, dan kawan-kawan. Kitab ini 7 bab. Bab 1 sampai bab 4 itu suluk. Bab 5-nya tentang tajalli, yang dari situ nanti bermuara ajaran Wahdatul Wujudnya. Bab ke-6 tentang sifat-sifat Allah. Bab ke-7 puncaknya, yaitu isyq dan syukur. Syukur bukan syukur ya. Syukur itu mabuk, sakr. Jadi mabuk Allah. Kalau isyq itu jatuh cinta sama Allah. Jadi puncaknya adalah tentang mabuk cinta. Setelah diawali dari suluk, kemudian basis berfikirnya ada di bab 5, kemudian
Wahdatul wujudnya 5, kemudian tentang Allahnya sendiri di bab 6, dan puncak pengalaman ada di bab 7. Itu syarbul asikin. Jadi minuman para pecinta. Oke, kita minum dulu mumpung ngomong minuman. Ya. Ini syarbul asikin. Yang kedua ada asrorul arifin. Nah, ini rahasia para arif. Di kita ada beda antara alim dan arif. Alim nanti jamaknya ulama, arif itu urofa. Nanti ada yang menafsirkan kalau alim itu ahli ilmu, pengetahuan yang sifatnya husuli, dikejar. Fikih, kemudian IPS, IPA, matematika, itu ahlinya alim, orangnya bisalah kita kasih atribut ulama. Tapi kalau arif itu urofa, ilmunya namanya irfan. Itu harus diperoleh tadi dengan pengalaman. Makanya teman-teman kita di Syiah itu menyebutnya bidang mistik Islam itu bukan tasawuf, tapi irfan. Jadi pengetahuan yang sifatnya intuitif, namanya irfan. Kalau tasawuf itu mereka memahaminya lebih ke torekot, gerakannya, bukan ke pengetahuannya. Kalau diajarkan dalam bentuk ilmu, itu namanya irfan, bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu aktivitas dan gerakannya. Makanya kajiannya lebih mengarah ke torekot. Begitu ngomong tentang tasawuf. Oke. Yang jelas ada beda antara arifin sama alim. Alim ulama, arif urofa. Alim hubungannya sama ilmu, arif hubungannya sama irfan. Oke, ya nanti kalau kamu anaknya banyak, ada yang dikasih nama alim, ada yang dikasih nama arif, biar pinter. Yang satu pinter ilmu husuli, yang satu pinter ilmu huduri. Yang tidak pinter bapaknya. Oke. Terus, ya, Asrarul Arifin itu di situ kelihatan, saya membacanya bau-bau tasawuf sunninya kelihatan. Ghazali ada, Iraqi ada, Jami ada, Junaid Baghdadi ada, yang jadi rujukan. Oke, itu kitabnya yang kedua, Al-Muntahi. Al-Muntahi itu paling tipis. Cuma kitab inilah nanti yang dijadikan alasan oleh Syekh dari Ranir India tadi, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, untuk menjatuhkan Syekh Hamzah Fansuri. Jadi ini isinya 3. Masih ada hubungannya sama wahdatul wujud. Yang pertama, alam semesta sebagai tajallinya Allah. Yang kedua, tentang makrifat dan ahli makrifat dalam memahami alam semesta dan segala peristiwa. Kemudian bagaimana caranya orang melakukan suluk kembali pada Allah. Hidup kita itu kan innalillahi wa inna ilaihi, dari Allah nanti kembali ke Allah. Pada akhirnya harus kembali ke Allah. Makanya hidup kita di dunia ini usahakan benar-benar akhirnya bisa kembali ke Allah. Kalau tidak, ya perjalanan kita berarti masih panjang.
pada akhirnya tetap harus kembali ke Allah. Nanti dijelaskan di Al-Muntahi. Itu kitabnya yang ketiga. Masih banyak kitab-kitabnya yang lain, khususnya dalam bentuk puisi, yang bisa diakses mungkin yang rubaiyat. Ada rubaiyat Hamzah Fansuri. Kalau yang syair-syair itu rata-rata satu syair itu 13 sampai 21 bait. Dan makna sufinya luar biasa. Itu istimewanya para sufi Nusantara. Syairnya itu kalau dibaca biasa ya biasa aja, tapi kalau dimaknai secara dalam dia bisa dalam luar biasa. Sama kayak nanti para sufi Jawa menciptakan lagu-lagu dolanan. Itu kan ya gundul-gundul pacul, lilir itu ya lagu anak-anak biasa aja. Dianggap biasa ya biasa, tapi kalau mau dimaknai dalam, isyarat-isyarat filosofis ketuhanan yang dalam ada di situ. Oke, itu Al-Muntahi. Sekarang kita lihat ideologinya dari kitab-kitab tadi. Saya banyak dibantu oleh Syekh Naqib Al-Atas dari Mysticism of Hamzah Fansuri, disertasinya. Oke. Ada, saya bilang tadi, para sufi selalu pakai tamsil. Yang pertama, tamsil matahari. Tamsil matahari itu penjelasannya simple. Wahdatul wujudnya Ibnu Arabi ya, cuma untuk menjelaskannya pakai matahari. Alam semesta dan makhluk itu sinarnya. Allah itu mataharinya. Sinar matahari dan matahari itu disebut sama ya bisa, disebut beda ya bisa. Disebut sama ya tidak pas juga, disebut beda ya tidak pas juga. Itu susah ya. Ini antara tasbih sama tanzih gabung jadi satu. Sinar matahari itu kan kalau nggak ada matahari ya nggak ada sinarnya. Dia sesuatu yang berbeda dengan matahari. Tapi disebut beda juga ndak, wong matahari itu jadi matahari ketika dia ada sinarnya. Ya, mikirnya bulat ini, kamu nanti di kamar ya direnungkan. Matahari kalau ndak ada sinarnya ndak bisa disebut matahari. Terus sinar ini ndak bisa dia disebut matahari, tapi disebut bukan matahari ya ndak bisa. Woi, ini ada sinar matahari nih masuk. Oh, ndak, itu bukan matahari, sinarnya saja. Loh ya, kalau ada sinarnya ada mataharinya. Jadi disebut iya juga bisa, disebut tidak juga bisa. Itu tamsil yang pertama untuk menjelaskan wahdatul wujud. Allah itu pencipta. Cuma biar Allah ini sah jadi pencipta, kan harus ada ciptaannya. Allah itu penyayang. Biar dia valid penyayang, harus ada aktivitas menyayangi, ada yang disayangi. Makanya kan hadis, Ana kanzun mahfiyun. Aku adalah khazanah tersembunyi. Fa'uridu an u'rofa. Aku ingin dikenali. Fakholaktul kholqo. Maka aku ciptakan makhluk biar ada yang mengenaliku. Aku bikin tulisan biar orang ngerti kalau aku itu pinter. Tulisan yang aku ciptakan itu ya aku dan ya bukan aku juga. Itu ibaratnya makanya matahari. Cahaya matahari itu dia adalah matahari ketika menampilkan dirinya. Nah, itu nanti yang disebut tajalli. Kalau tidak ada cahayanya, dia tidak bisa disebut matahari. Tapi cahayanya tidak bisa juga dia disebut matahari. Itu tamsil matahari. Ibarat yang pertama. Jadi wajibul wujud plus tanzih.
Jadi dalam wajibul wujud itu kan seolah-olah wajibul wujud itu semua Tuhan, tapi di situ sebenarnya include tanzih. Tanzih itu menyucikan Allah dari semua yang bukan Allah. Ternyata semua yang bukan Allah itu tidak ada. Yang ada sebenarnya hanya Allah. Dari situ terus ada konotasi tanzih. Jadi wajibul wujud itu tidak menganggap semua Tuhan, tapi semua tidak ada, yang ada hanya Tuhan. Ini agak beda ya. Ya bagi banyak orang secara simpel semuanya Tuhan. Tapi maksudnya para sufi itu semua itu tidak ada, semua hanya mungkin ada. Satu-satunya yang ada hanya Tuhan. Jadi ada beda titik tekan. Jadi antara semua Tuhan dengan semua tidak ada kecuali Tuhan. Oke, jadi itu tamsil yang pertama untuk menjelaskan wahdatul wujud. Tamsil matahari. Tamsil yang kedua di naskahnya Hamzah Fansuri, tanah liat. Ya karena zaman itu mungkin belum ada gelas kayak gini, belum ada tempat-tempat untuk makan yang bagus-bagus pakai keramik itu, adanya tanah liat. Tanah liat itu kan yang dibikin kendi, dibikin gelas zaman dulu, dibikin piring, dibikin cowek, dibikin macam-macam. Nah, tanah liat itu seolah-olah misalnya kamu lihat tanah liat dalam bentuk kendi. Yang kamu lihat kan kendinya. Yang itu beda sama gelas. Sama-sama dari tanah liat. Sekarang gelas ini yang ini kamu sebut gelas, yang ini kamu sebut kendi. Kenapa? Kamu hanya menyebut luarnya saja, bentuknya saja. Padahal kalau kamu mau coba lihatlah isinya. Hakikatnya apa? Sama tanah liat. Nah, alam semesta itu seperti kayak kain ini loh. Ini kan kain. Kain ini hakikatnya kain. Tapi kan kamu tidak melihat hakikatnya. Melihat, oh ini baju pak, ini celana, itu jaket, itu sarung. Hakikatnya satu. Tanah liat, kain. Jadi podo-podo kain nih. Jangan, meskipun itu celana dalam kamu jejer sama surban. Surban itu kan sakral, kalau celana dalam itu kan tidak menurutmu. Tapi itu podo, hakikatnya sama. Hakikatnya apa? Kain. Nah, kalau kamu lihat hakikat, kamu akan lihat kesamaannya. Kalau kamu lihat tampilannya, ya kamu lihat bedanya. Padahal sumbernya sama. Ahok sama Habib Rizik itu kan kayak tidak bisa disatukan air dan minyak. Kalau kamu lihat tampilannya, coba amati hakikatnya podo. Itu kan katanya orang-orang humanis kan gitu. Podo menungsane, sama-sama butuh makan, sama-sama butuh minum. Hanya hari ini kamu lihat dalam konteks tawurannya saja. Kalau kamu mau masuk ke dalam, hakikatnya podo-podo menungsane. Nah, alam semesta hubungannya sama Allah itu begitu. Allah itu menampakkan dirinya, itu kan menampakkan diri kayak matahari ngasih sinar. Menampakkan dirinya di tengah alam semesta ini. Jadi kayak tanah dalam bentuk kendi, tanah dalam bentuk keramik itu sekarang ada yang dibuat piring, tapi keramik yang sama ada yang dipakai buat WC. Bahannya sama keramik. Yang bikin kamu kaget kan cuma bentuknya. Hakikatnya sama. Makanya saya lupa di TV kemarin yang ada restoran terus tempat-tempat itunya kan dari WC itu kan bahannya. Waktu diwawancara yang punya warung, ini kan sama saja, cuma tempatnya aja bentuknya WC. Cuma kamu kan nggak membayangkan ngambil sayur dari situ terus dimakan. Rada ngeri mocone. Melihatnya kan ngeri, tapi ini kan bentuknya sama aja. Gitu loh. Jangankan itu ya, Superman aja pakai celana dalam di luar, kamu kan ribut. Celana dalam kok di luar, celana dalam itu, padahal itu ya cuma kain aja, cuma estetikanya aja beda sama yang kamu pakai
selama ini. Cuma di dalam dan di luar kita sudah ribut. Hakikatnya kan sama. Nutupi itu kan, itu fungsinya celana dalam. Terbuat dari kain. Nah, orang banyak lihat yang tampilan, melupakan hakikat. Padahal alam semesta ini katanya ideologi wahdatul wujud sama, semuanya namanya tajalinya Allah, pengejawantahannya Allah. Makanya nanti ada syairnya di belakang yang menjelaskan itu lebih detail lagi. Yang jelas itu tamsil kedua. Tadi pakai tamsil matahari, sekarang pakai tamsil tanah liat. Terus tamsil yang ketiga, tamsil ombak. Itu ada syairnya. Jadi Tuhan kita itu seperti bahrul amik. Ombaknya penuh pada sekalian torik. Laut dan ombak keduanya rofik. Akhir ke dalamnya jua ombaknya horik. Itu uniknya Hamzah Fansuri. Kata-kata bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Arab, bahkan nanti ada beberapa bahasa Persia dicampur untuk menghasilkan bait puisi yang enak didengar. Jadi ombak contohnya lagi, laut sama ombak. Laut itu hakikatnya, ombak itu hasil gerakannya laut. Tapi kamu coba pisahkanlah ombak sama laut, tidak akan bisa. Bawa ke sini ombaknya, lautnya biarin aja. Misalnya kamu rekreasi nih Parangtritis, yuk dibawa pulang ombaknya aja, lautnya biar ditinggal. Tidak iso. Karena ombak itu hakikatnya ya laut. Tuhan itu kayak bahrul amik, lautan yang tak terukur, lautan yang tak bertepi. Ombaknya ketika dia bergerak, lautan yang tak bertepi itu lahir ombak. Jadi makhluk itu af'alnya Allah. Jadi dia ya Allah. Kayak kemarin saya tak jelaskan meskipun penjelasannya agak kasar. Ketika awalnya dulu tidak ada apa-apa, yang ada kan cuma Allah saja, tidak ada apa-apa yang lain. Terus ada makhluk. Makhluk ini ketika dia lahir sumbernya dari mana? Ya pasti dari Allah juga. Tidak mungkin ada bahan di luar Allah. Kalau ada bahan yang lain selain Allah, pasti ada sesuatu di luar Allah yang dia ada menyamai Allah. Maka itu yang terus para filosof muslim awal, bahannya ya Allah juga. Dari situ lahir emanasi. Jadi alam semesta ini ya bahannya dari Allah. Wong dulu awalnya nggak ada apa-apa, Pak. Lu manusia kan dari tanah, Pak. Lah ya, seandainya dari tanah, dulu tanah itu dari mana? Oh itu sudah ada. Allah kan enggak bisa. Zaman dulu enggak ada apa-apa sama sekali. Allah tok yang ada. Maka untuk lahir alam semesta, ya bahannya ya harus dicuilkan dari Allah. Apa dicuilkan itu? Bahasa anunya ya kan emanasi, bahasa Farabinya. Emanasi itu kan melimpah. Kalau bahasa Jawanya ndeledek. Mungkin ada yang ngerti ndeledek ya. Netes, luber, melimpah dari Allah. Dan kita memang pikiran kita itu agak materialis. Membayangkan melimpah itu kan bayanganmu terus air netes-netes gitu apa. Ketika saya ngomong kayak gini, itu kan ada pengetahuan yang melimpah. Tapi tidak materi kan. Ada sesuatu yang keluar melimpah. Nah, alam semesta dulu juga begitu. Cuma memang kita dibekali akal itu ada koridornya, yaitu koridor alam yang fisik, sehingga menangkap periode fase-fase emanasi itu agak berat. Karena akal kita juga berarti munculnya di fase-fase terakhir. Memahami realitas lebih atas agak susah. Jadi ini kayak ombak. Ya, ombak sama laut. Itu kan susah kamu misahnya. Ada orang nari, itu kan sama, kamu coba tariannya aja diambil, penarinya suruh pulang.
Tidak bisa. Gitu loh. Jadi kayak ini ngaji filsafat, sudahlah Pak Faiz suruh pulang aja biar filsafatnya aja yang ada di sini. Tidak bisa. Karena ini jadi satu. Nah, itu tamsil hubungan antara alam semesta dan Allah versi Wahdatul Wujudnya Hamzah Fansuri. Itu yang syairnya. Terus model emanasinya dalam tanda petik ya. Ada ta'ayyun awal, ada ta'ayyun sani, ada ta'ayyun salis. Ini pelan-pelan menjelaskannya. Itu cuma syairnya aja. Penjelasannya di sini. Nanti kamu baca sendiri syairnya. Jadi Allah itu kanzun mahfiyun. Fase paling awal. Fase paling awal Allah dari level zat itu ada di martabat paling awal. Pikiran-pikirannya Hamzah Fansuri ini nanti oleh muridnya dikembangkan jadi namanya martabat 7. Nanti berpengaruh di beberapa sufi Jawa termasuk Ronggo Warsito yang menulis wirid Hidayat Jati. Jadi yang pertama martabat la ta'ayyun. La ta'ayyun itu tidak sesuatu. Ini yang oleh Ibnu Arabi disebut negasi. Tidak bisa dijelaskan. Satu-satunya penjelasan yang memadai pakai model negasi. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Tidak usah ditanyakan bidannya. Kemudian ya, nanti kamu dianggap penistaan. Jadi pokoknya serba tidak. Tidak begini, tidak begitu, tidak. Namanya level la ta'ayyun. Allah dalam dirinya yang sejati. Jadi aslinya. Cuma kan Allah sendiri bilang, fa'uridu an u'rofa, aku pengen dikenali. Kalau kayak gini terus tidak ada orang kenal aku. Maka diciptakanlah makhluk termasuk sampai ke level bawah termasuk kita ini, dan Allah memposisikan dirinya biar dikenali lewat perbuatan-perbuatannya. Yo, gambarannya memposisikan diri kayak kamu ngobrol sama adikmu yang umur 3 tahun apa 5 tahun. Ilmumu filsafat kelas tinggi, tapi berhadapan dengan adikmu yang umur 5 tahun, itu kan kamu harus menurunkan level. Tidak bisa kan sama adikmu yang 5 tahun, sini dek tak kasih tahu. Ada level la ta'ayyun. Lah ya suara tekan. Nah, iya. Allah juga begitu. Allah ingin dikenali, maka ya Allah menampakkan dirinya. Antara lain apa? Ya lewat alam semesta ini. Dari level la ta'ayyun nanti lahirlah ta'ayyun awal. Itu nanti kalau di emanasi limpahan pertama. Di situ kalau bahasanya Farabi kan Allah merenungi dirinya sendiri. Hasilnya renungan itulah limpahan pertama. Jadi kalau aku mikir, yang lahir kan ide, pikiran, gagasan. Ide, pikiran, gagasan itu kan ya milikku sendiri, ada di dalam sini. Gitu loh. Nah, hasilnya inilah yang disebut ta'ayyun awal. Kalau dalam bahasa Ibnu Arabi kemarin, itulah nanti Nur Muhammad. Ta'ayyun awal. Jadi ketika Allah berpikir tentang wujud, tentang syuhud, tentang nur, tentang ilm, tapi tentang dirinya sendiri. Lahirlah pikiran, lahir gagasan, itu ta'ayyun awal. Sesuatu cahaya pertama kalau bahasanya Suhrawardi, Nurul Akrob. Bahasanya Hamzah Fansuri, ta'ayyun awal. Nah, dari ta'ayyun awal itu lahir ta'ayyun sani. Yang melimpah dari hakikat Muhammadiyah atau Nur Muhammad ini. Ta'ayyun sani itu kalau di filsafat mungkin ada kayak dunia ideanya Plato. Realitas serba sempurna yang jadi prototipenya alam semesta. Itu ta'ayyun sani. Jadi semacam bibitnya alam semesta ada di situ. Muncul dari ta'ayyun awal, hakikat Muhammadiyah.
insan kamil, alam semesta dalam bentuknya yang paling perfect, dunia ideal, pengetahuan sejati, dan seterusnya ada di ta'ayun sani. Terus mulailah masuk ke realitas ketiga, realitas ta'ayun salis. Ini dunia roh. Dunia roh ini kalau bahasa gampangnya lebih materi daripada ta'ayun sani. Sifatnya rohaniyah, mentalmu, kemudian jiwa, dayanya alam semesta, itu ta'ayun salis. Dan yang terakhir ta'ayun robi khomis, nanti dilanjutkan di martabat 7-nya Ronggo Warsito itu sampai 7. Baru alam semesta, baru kita manusia yang fisik. Jadi limpahan, limpahan, limpahan sampai yang terakhir. Nanti perjalanannya para sufi ini namanya tajalli, realitas hasil penampakannya Allah namanya tajalli, prosesnya namanya tanazzul. Semakin turun, semakin turun. Upaya manusia untuk ketemu Allah lagi, balik ke atas, itu ya melalui tahap-tahap itu, namanya tarokki, naik ke atas. Jadi melalui martabat-martabat ini. Makanya itu di puisi itu ada kalimat rahasia ini, yang terakhir itu Jogja diketahui. Jogja itu bukan Yogyakarta ya. Rahasia ini sebaiknya diketahui pada kita sekalian yang menuntuti. Demikianlah kelakuannya tanazul dan tarokki. Dari sanalah kita sekalian menjadi. Jadi realitas kita itu dulu sumbernya dari Allah, nanti akan kembali ke Allah. Sumbernya dari Allah, prosesnya tanazul, dan kita akan kembali ke Allah lewat tarokki. Tarokki itu naik kembali untuk bertemu Allah. Oke, kapan-kapan kalau kita ngomong Ronggo Warsito lagi, ini lebih detail lagi dalam martabat 7. Oke, itu tadi. Terus gambarannya tanazul tadi itu lagi-lagi pakai laut. Jadi itu tadi kan 5. Ta'ayun sampai ke 5. Awalnya laut, yang ta'ayun awal. Terus ta'ayun sani ini kayak ombaknya, aktivitas. Jadi hakikatnya laut, laut ini terus bergerak. Itu yang Nur Muhammadiyah itu tadi kan, aktivitas awalnya laut. Dari aktivitas itu lahir ombak, dunia idea tadi. Ombak ini kan nanti dia kena sinar matahari, naik jadi awan. Ta'ayun ketiga. Dari situlah mengalir yang tadi dunia roh. Rohnya alam, rohnya manusia, namanya hujan. Keluar fenomena roh. Dan hujan itu nanti jadi sungai. Sungai ini manusia yang fisik tadi, level kelima. Jadi laut itu, lautnya sendiri, hakikatnya laut itu yang lata ayun tadi. Susah dijelaskan, gak bisa dilihat. Yang bisa kamu lihat apa? Laut yang bergerak, yang sudah bergerak. Bentuknya geraknya laut itu apa? Ya ombak. Dan ombak ini nanti dia akan jadi awan. Sebelum jadi awan, dia tidak bisa lahir jadi hujan. Maka dia harus jadi awan dulu. Awan itu rohnya hujan, sumbernya hujan. Setelah ada hujan, baru jadi sungai yang fisik. Nah, ini gambarannya. Jadi itu hakikat lautnya mana Pak? Tidak disebut, karena hakikat laut nggak bisa kamu lihat. Yang bisa kamu lihat apa? Laut yang sudah bergerak. Namanya ombak. Tampaknya di matamu, gerakannya laut itu ombak. Ombak ini nanti yang melahirkan awan. Awan inilah nanti sumbernya hujan. Dan dari hujan lahir sungai. Nah, jadi itulah
Ta'ayun awal, sani, salis, robi, dan khomis. Oke, jadi sumbernya laut. Ya mungkin karena daerah Aceh kan banyak lautnya. Jadi lebih merenung di pinggir laut ketemunya ini. Beda sama kita kalau nongkrong di laut nggak dapat apa-apa. Dapatnya capek karena kamu mandi, nyusahin penjaga pantainya. Oke, jadi itu laut sebagai ibarat. Terus yang taroki tadi, setelah jadi manusia kan naik level lagi, namanya taroki, insan kamil. Nah, di beberapa puisinya tentang insan kamil inilah kita bisa tahu ya Hamzah Fansuri ini memang dasar teorinya tentang alam semesta wahdatul wujud, tapi tidak meninggalkan syariat. Ada banyak puisinya yang konotasinya ke sana. Jadi untuk taroki ilaihi roji'un, kembali pada Allah, dia punya puisi itu. Syariat Muhammad, ambilkan suluh. Ilmu hakikat yukja kau pertubuh. Nafsumu itu jukja kau bunuh. Makanya dapat sekalian luruh. Mencari dunia berkawan-kawan, oleh nafsu khobis engkau tertawan. Nafsumu itu jukja kau lawan, makanya sampai engkau bangsawan. Mahbubmu itu tiada berhasil. Fa'ainama tuwallu, jangan kau ghafil. Fasamma wajhullah, sempurna wasil. Inilah jalan orang kamil. Susah ya nyari kalimat yang sama-sama di akhir itu. Makanya tak bilang tadi ini agak pengetahuan intuitif mesti. Kalau cuma dicari-cari susah, karena ini gabungan dari banyak bahasa. Jadi yang pertama kalau mau jadi insan kamil, syariat Muhammad ambilkan suluh. Ya pakai syariat, pakai Quran, pakai hadis. Jalanmu naik jangan ngawur. Untuk ketemu Allah sudah disediakan tangganya. Kalau sudah masuk ke syariat, nanti akan kenal hakikat. Ilmu hakikat yukja kau pertubuh. Hakikat itu kenyataan yang sejati, kebenaran yang hakiki, yang bisa ditemukan kalau sudah menjalankan syariat. Jadi orang bilang, oh ini toh rahasianya, itu hakikat. Orang ngerti itu tidak bisa kalau cuma dari baca buku, diajari orang lain, nggak bisa. Untuk sampai ke level O itu tadi harus dialami sendiri. Oh gini tuh ternyata rasanya kawin itu. Nah itu kan tidak bisa kamu cuma dari teori. Meskipun semua orang bilang itu enak, tidak bisa. Harus kamu alami langsung. Untuk bisa O itu dialami langsung. Kamu nggak bisa cuma berteori. Sholat itu bikin kita tenang. Sampean pernah sholat? Nggak pernah. Tidak bisa. Teorimu masih berjarak, tidak akan ketemu hakikat. Syariat dulu baru ketemu hakikat. Caranya apa biar hakikatnya ketemu? Nafsunya harus dikalahkan. Jadi egomu kalahkan dulu. Kalau tidak begitu, ya syariat tadi kamu setir dengan ego. Ketika syariat disetir dengan ego, tidak akan ketemu hakikat. Jadi, yo ketemunya ego terus. Untuk kepentingan sementara. Kan ibadah kita sampai hari ini sebenarnya kan sebagian besar untuk kepentingan sementara. Mari kita sholat duha biar rezeki kita lancar. Mari kita kan selalu begitu untuk kepentingan sesaat. Sebenarnya itu kan
Ya ndak salah, cuma itu dulu mungkin disampaikan biar kita tertarik sholat duha, biar kita tertarik sholat tahajud, biar kita untuk tidak berhenti di situ. Kayak adikmu yang kecil itu, kalau malas sholat kan kamu pakai iming-iming, ayo sholat. Nanti kalau sholat tak kasih permen. Nanti kalau kamu sholat tak beliin ini. Itu kan mungkin psikologi itu yang dimainkan dulu. Jadi padahal ketemu Allah itu nikmatnya luar biasa daripada sekedar rezeki lancar, daripada sekedar dapat istri cantik, daripada sekedar kan doamu tiap hari kan itu, ya Allah, ya Allah, Nah, kamu ngincer kan mikirnya cuma nilai. Eman seindah itu kamu ketemu Allah cuma minta nilai A. Ya kan? Ya Allah, kumlot itu. Ya. Oke, jadi eman itu masih ego. Bunuhlah egomu. Dalam Islam itu kan yang nomor satu bukan itu. Hakikat. Pahami hakikat itu ternyata itu toh intinya itulah hakikat. Berarti yang selainnya tidak penting. Terus mencari dunia berkawan-kawan oleh nafsu khobis engkau tertawan. Bareng-bareng nyari dunia dan kita hari ini disandra oleh ego, oleh hasrat yang jelek, oleh hal-hal yang tidak penting. Kita kan tersandra itu hari ini. Energi kita sering habis untuk mungkin bahas, memperdebatkan, memperjuangkan hal-hal yang tidak kondusif untuk pertumbuhan spiritual kita. Oleh nafsu dunia engkau tertawan. Tertawan itu tidak bisa lepas. Di situ terus, buletnya di situ terus. Kalau bukan duit, ya jabatan, ya perempuan, ya pangkat, ya selalu bulet di situ terus. Tidak bisa keluar dari situ. Oleh nafsu khobis engkau tertawan. Makanya nafsumu itu Jogja kau lawan. Lawanlah nafsumu itu. Kalau kamu menang, kamu akan jadi bangsawan. Bangsawan itu kan orang luhur. Derajatmu tinggi. Di tengah orang-orang yang sedang tertawan oleh egonya. Kalau kamu lepas dari situ, maka levelmu tinggi. Oke, jadi jalannya yang pertama syariat. Dari syariat temukanlah hakikat. Untuk bisa ketemu hakikat, taklukkan nafsumu. Itu jalannya insan kamil. Kalau sudah, maka hidupmu tinggal satu variabel saja, yaitu Allah. Allah itu mahbub. Kalau di situ mahbubmu tiada berhasil, fa ainama tuwallu, jangan kau ghafil. Fasamma wajhullah, sempurna wasil. Jadi cirinya sampai berhasil. Kalau belum ini tiada berhasil apa? Fa'aina matuwalu, kemanapun kamu melihat, kemanapun kamu menghadap, jangan lupa. Kalau lupa berarti engkau ghafil. Apa yang tidak boleh lupa? Fasamma wajhullah, kamu ketemu Allah di situ. Kalau sudah bisa begitu, sempurna wasil. Lihat apapun, lihat siapapun, kamu melihat kehadiran Allah di sana. Jadi fa'ina matuwalu fasama wajhullah ini, kalau dalam dunia sufi bukan dalil kalau kamu bingung mana utara, mana selatan, ngadep mana aja sholatnya boleh. Bukan itu. Tapi fa'ina matuwalu fasama wajhullah itu, apapun yang kamu lihat, sadari kehadiran Allah di situ. Lihat, ngaji, Allah hadir loh di sini. Sejak tadi kita omongkan, kamu ketawa-ketawa membahas Allah, Allah ada di sini. Kamu lihat siapapun, Allah ada. Kamu jalan-jalan di mall, ada Allah di situ. Kalau kamu sadar terus begini, kamu akan terjaga. Wasil. Tidak gampang ketipu, tidak gampang kepengaruh, karena fokusmu hanya pada Allah.
wasil. Ini kalau diomongkan enak, cuma dipraktekkan susah. Kalau kamu sukses nyampe level ini, itulah jalan insan kamil. Jadi lihat apapun tidak kaget. Yang dilihat hanya Allah. Karena ada Allah di situ, karena alam semesta ini cerminan keberadaan Allah. Karena dulu memang segalanya tidak ada, hanya Allah yang ingin dikenali, maka dia memancarkan keberadaannya. Nah, itu insan kamil. Yes, kapan-kapan ini diulang-ulang rekamannya sampai kamu sadar. Ya, karena diprakteknya susah. Jadi fa'aina matuwallu fasamma wajhullah. Kamu tulis besar-besar di kamarmu. Apapun yang dilihat, kamu lihat Allah. Lihat temanmu sak kos-kosan tidur, ada Allah di situ. Lihat cewek pakai rok mini, ada Allah di situ. Ya. Jadi, kalau kamu lihat ada Allah di situ kan nggak jadi nafsu. Oke, alhamdulillah, Allah Maha Kuasa, Allahu Akbar. Nah, ini kan pikirannya selalu hadir Allah di mana-mana, apapun yang dilihat. Itu insan kamil. Cirinya cuma itu. Cuma untuk sampai ke situ, syariat dilewati, hakikat ditemukan, nafsunya ditaklukkan. Kalau masih nafsunya belum takluk, sama-sama lihat pakai rok mini tadi, Allahu Akbarnya beda. Ya, jadi begitu lihat rok mini, Allahu Akbar. Itu kamu. Tapi kalau sudah di mana-mana lihat Allah, ya Allahu Akbar, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, panjang. Sudah ayat semuanya jadi ayat Allah. Makanya kan sering saya bilang ayat Allah itu ada dua, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ayat-ayat Allah berarti apa? Bukti. Apa sih yang dibuktikan? Ayat itu kan bukti. Bukti adanya Allah. Membaca Al-Quran itu kan bukti kamu temukan Allah di situ. Membaca alam semesta juga begitu. Temukan adanya Allah di alam semesta. Bahkan dalam apapun Allah ada di situ. Itu fasamma wajhullah. Oke, ini syair yang paling terkenal. Dulu saya SD juga sudah dikenalkan syair perahu ini. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikot, diperbaiki sudah. Ini maknanya gampang dicerna, kalimatnya pakai bahasa Melayunya simpel. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu, tiada berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Titik-titik itu berarti saya loncati karena panjang. Ya, kalau tak tulis semua nanti jadi parade baca puisi. Ya, nanti kamu cari sendiri, banyak di download gratis, banyak syairnya. Lengkapkan pendarat, tali dan sauh, deramu banyak bertemu musuh. Seribu rencam ombak pun cabuh. Jadi 1000 hempasan ombak yang bikin kacau, yang bikin terancam kapalmu, perahumu, tidak masalah. Karena apa? La ilaha illallah akan tali yang teguh. Selama kamu tetap berpegangan pada la ilaha illallah, selamat. La ilaha illallah itu terlalu nyata, tidak rumit, bisa dipahami siapapun yang mau. Tauhid makrifat semata-mata. Memandang yang gaib, semuanya nyata, lenyapkan ke sana sekalian kita. La ilaha illallah tempat musyahadah, menyatakan tauhid, jangan berubah. Sempurnakan jalan iman yang mudah, pertemuan dengan Tuhan selalu susah. Lakunya panjang, rumit, konsepnya simple. Itu kalau dibaca secara metafor, simbolik, perahu itu badan kita, jasmani kita. Tadi ada kalimat kemudi dan peralatan perahu itu akal, hati, intuisi, jiwa, kerohanian kita, mental kita. Kemudian laut ini kehidupan. Dari alam nasut sampai alam lahut.
Bisa juga simbolis perahu itu syariat, kemudi peralatan perahu itu torekot, muatannya itu hakikat, hasilnya itu makrifat. Nanti kamu ulang lagi tadi, kamu balik lagi ke puisi ini. Maksudnya kalau dia ngomong perahu itu berarti kehidupan. Kalau ngomong jasmani, diri itu ya tubuh kita. Kalau ngomong kemudi dan peralatan itu perangkat kita yang diberikan oleh Allah sebagai manusia. Bisa juga ketika ngomong perahu itu maksudnya syariat, kemudi itu torekot, muatannya hakikat, hasilnya makrifat. Nah itu tidak saya jelaskan, kamu balik sendiri nanti ke puisinya. Ada yang ingin saya garis bawahi dari syair perahu tadi. Yang pertama, meskipun mistiknya dasarnya adalah wahdatul wujud, serba batin, tapi syariat alam syahadah itu ternyata penting. Makanya inilah gerangan suatu madah. Estetika itu ternyata juga penting. Keindahan itu penting. Mengarangkan syair terlalu indah. Kok pakai syair ya? Ada juga yang pakai lagu ya. Ada juga yang kan selawat-selawat itu banyak pakai lagu. Nah itu teorinya kalau di sastra, ini dulu saya ngomongnya di estetika religius itu loh. Dalam Islam itu tidak masalah. Kamu berestetika biar tidak bosen, biar nggak jemu. Karena Islam itu indah, Allah itu indah. Seni dan keindahan itu sah dalam Islam. Asal membawa 6 fungsi ini. Boleh salah satu, salah 2, atau salah semua, syukur. Ya, salah semua itu maksudnya ada semua. Yang pertama, ada unsur tawajudnya. Dari kata-kata wajud, temuan. Maksudnya apa? Kegairahan. Bikin kamu spiritualitasnya meningkat. Mendengarkan lagu yang bikin spiritualitasmu terpacu. Itu tawajud. Astagfirullah, aku dosanya banyak. Itu kan spiritual. Aku pengen tobat sekarang. Itu mungkin dengar lagunya siapa, apa lagu Trio Macan apa-apa gitu terus. Spiritualitasmu bangkit sekarang. Kok ada kayak gitu terus ndak mau lagi ya. Itu kan ya sopo ngerti gara-gara itu. Oke. Terus tajarrud. Entah seni yang gimana sampai bikin kamu tajarrud. Menganggap dunia benda itu ndak penting. Ternyata batin lebih penting, rohani lebih penting. Ndak ada gunanya duitnya banyak, kumlot, tapi kasih sayangnya tidak ada yang dilampiaskan. Nah itu kan kamu sadar mungkin dengar lagu, mungkin dengar orang patah hati, kan ada lagu patah hati itu terus bikin kamu sadar, iya ya ternyata sekaya apapun orang, sebanyak apapun hartanya, kalau hatinya sumpek ya sumpek aja. Itu tajarrud. Ada fungsi yang bikin kamu terbebaskan dari kungkungan materi, seni apapun. Terus tazkiyatun nafas. Entah media seni apa, mungkin lagu, mungkin ceramah, mungkin musik, mungkin lukisan, mungkin apa yang tazkiyah, membersihkan diri, bikin kamu ndak tamak, bikin kamu ndak iri, bikin kamu ndak hasud. Nah itu boleh kalau dalam Islam. Terus hikmah. Hikmah itu entah media seni apa yang membuka matamu tentang banyak informasi yang hakiki tentang kebenaran. Itu hikmah namanya. Setelah melihat lukisan ini, matamu terbuka bahwa ternyata kita itu kecil ya, alam semesta ini begitu luasnya. Itu fungsi hikmah. Jadi musik, seni boleh kalau membawa itu. Yang kelima dakwah. Kalau ini jelas ya, ada fungsi dakwahnya. Nanti nyanyi ada ayatnya, terus kamu terpikat, itu fungsi dakwah. Dan yang terakhir paling tidak ada fungsi madah.
Makanya tadi kalimat awalnya Hamzah Fansuri, inilah gerangan satu madah. Madah itu memuji kebesaran Allah. Atau sebaliknya, menunjukkan betapa kita itu kecil. Tidak ada apa-apanya kalau tidak dihubungkan sama Allah. Itu madah, puji-pujian. Jadi kalau ada orang tanya, boleh nggak seni dalam Islam? Boleh nggak estetika dalam Islam? Boleh. Asal dia mengandung paling tidak 6 fungsi ini atau salah satunya. Ini dakwah, Pak. Nah, itu. Dari lagu ini, Pak, saya sadar bahwa laki-laki itu memang tidak bisa dipercaya, Pak. Itu ada fungsi hikmahnya berarti. Oke, yo mungkin lagu apalah, atau laki-laki itu nafsunya besar, Pak. Dari lagu Buka Sitik Jos. Nah, misalnya. Nah, itu kan ada fungsi hikmahnya. Tapi yang mengeruhkan batinmu, mengeruhkan nafsumu, menjauhkan dari Allah, sebaiknya dihindari. Wong kita itu sudah nggak terlalu dekat, yang kita dekati yang malah lebih menjauhkan lagi. Kalau kemarin di Surawadi, semakin kita jauh dari cahaya, semakin nanti kembalinya susah. Ilaihi roji'unnya semakin berat. Terus suluk. Ya, banyak sekali puisi-puisi yang konotasinya suluk. Di situ cuma saya singgung 2 bait. Ada tirai yang berlapis-lapis, pakaian mahbub yang kulapis, dan seterusnya. Silahkan dibaca. Perjalanannya itu biasanya sama kayak di ontologi sufi yang lain. Dari alam nasut, terus naik kelas ke alam malakut, terus ke alam jabarut, dan yang terakhir alam lahut. Alam nasut itu kalau di sufi kadang disebut alamul mulk, alamus syahadah, alam jasmani, alam materi. Terus di atas itu ada mental, alam malakut, alam misal, psikis, yang dikejar-kejar oleh psikologi, jiwa. Di atas itu alam rohani, alam jabarut. Ini ta'ayun ke-3. Baru alam lahut, alam ketuhanan. Jadi suluk kita itu naik dari alam nasut, naik lagi ke alam malakut, naik lagi ke alam jabarut, dan puncaknya adalah alam lahut. Kalau sudah di alam lahut, semua yang di bawah ternafikan. Ternafikan tidak dalam arti hilang, tapi sudah menyatu. Karena semakin yang di atas mengandung yang bawahnya, yang bawah tidak mengandung yang atasnya. Oke, itu suluk. Nanti di ajaran-ajaran martabat sujud dijelaskan. Suluknya lagi, cirinya kalau di Hamzah Fansuri apa? Tarkut dunia, akan labanya. Menuntut dunia, akan marahnya. Abdul Wahid asal namanya, daim anal haq, akan katanya. Ini pengaruhnya Al-Halaj kelihatan. Kerjanya mabuk dan asyik, ilmunya sempurna faik, mencari air terlalu sodik, di dalam laut bernama kholik. Ini tahap-tahapnya ya. Diawali dari tarkut dunia, tinggalkan dunia. Tidak usah peduli. Tuntutlah dunia akan marahnya. Marah itu kekacauannya, bahayanya. Dicuekin aja. Menuju apa? Abdul Wahid, hamba dari yang satu. Kalau sudah sampai di sana, daim anal haq, akan katanya. Itu cuma kata-katanya. Maksudnya apa? Daim di dalam Allah, terus di situ. Kalau sudah daim di dalam Allah, selalu di dalam Allah, analoginya kayak setetes air yang ketemu laut. Setetes air yang ketemu laut, ya setetesnya mesti hilang, tinggal lautnya. Yang ada hanya yang dicintai, mahbubnya. Tidak mungkin orang yang cinta itu egois. Saya sering bilang begitu. Pecinta itu selalu mikir yang dicintai. Kalau levelnya masih tawar-menawar, aku mencintaimu kalau
kamu mencintaiku juga, itu belum cinta, masih dagang. Ya, syukur-syukur ada labanya. Ya, cinta itu tidak ada tawar. Kamu kasih apapun nggak masalah. Cintaku tidak berubah, itu cinta. Yang ada di pikiranku bukan aku lagi. Kalau masih ngejar nyari enakku, nyari senengku, nyari puasku, belum cinta. Cinta itu yang bunyi hanya yang kamu cintai. Makanya siang malam ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau ngapain aja ingat kamu, itu berarti cinta beneran. Kalau di warung yang dipikir, wah ini kalau dia senengannya ikan apa ya. Kalau di mall lihat baju, bukan nyari untuk dirinya, tapi wah ini kalau dia tak beliin ini mesti bagus. Selalu dia terus. Jam 12 malam, sudah tidur belum? WA. Nanti pagi-pagi, hari ini mau kemana nih? Terus dia yang dipikir. Itu daim. Dirinya sendiri hilang, yang ada hanya yang dicintai. Kalau kamu jatuh cinta pada Allah juga begitu. Kamu gak pernah ngomong dan mikir tentang dirimu. Yang ada hanya Allah. Apalagi Allah itu sangat penyayang pada kita, cepat nyambungnya. Kalau kamu jatuh cinta, gak usah khawatir. Allah lebih duluan jatuh cinta padamu sebenarnya. Cuma selama ini kamu cuekin. Kamu gak pernah nanggepi. Allah manggil-manggil kamu tiap hari. Biar kamu mencintainya. Jadi pasti kebales. Kalau kamu nembak Allah, Allah pasti bales. Ya mesti, tidak pernah enggak. Ya, cuma selama ini kamu enggak pernah nembak. Allah nunggu-nunggu sejak lama, kamu enggak pernah nembak. Nah, kalau sudah jatuh cinta jadi satu, saking suwenengnya, kadang-kadang keluar kalimat-kalimat yang ya memang dicerna akal tidak nyambung. Kayak kamu jatuh cinta sampai bilang, belahlah dadaku, tingginya gunung akan kudaki, lautan ku seberangi. Wong renang aja tidak bisa. Nah, itu kan kalimat-kalimat satohat namanya kalau di sufi. Orang ngelantur saking senengnya. Termasuk anal haq. Daim anal haq. Jadi membacanya jangan letterlek, saya bilang tadi. Ada konteksnya. Konteks orang yang jatuh cinta. Tidak bisa dipakai orang yang tidak jatuh cinta. Yang bisa pakai harus ngalami sendiri langsung. Tidak bisa. Kalau kamu tidak pernah ngapa-ngapa tiba-tiba Pak, anal haq akulah Tuhan. Prek. Tidak begitu. Jadi harus ada lakunya dulu. Ya. Jadi ada cirinya. Kalau sudah daim di dalam Allah, kerjanya mabuk dan asyik. Nah, ini bukan koplo ya. Mabuk dan asyik itu ya mabuk Allah, asyik di dalam Allah. Jadi asyik itu kerinduan yang meluap-luap. Pokoknya tiap hari I miss you, tapi pada Allah. Kayak kamu statusmu di WA itu loh, miss you, love you, dan seterusnya. Nah itu asyik dan mabuk. Mabuk itu kan teler. Orang mabuk itu kan diajak ngomong tidak bisa. Mabuk Allah berarti apa? Yang lain tidak penting, yang ada hanya Allah. Pokoknya hanya Allah saja. Oke. Orang yang sudah nyampe level ini, karena dirinya sendiri hilang, yang ada tinggal Allah, maka ilmunya sempurna. Faik. Karena dia sudah bersatu dengan yang maha ilmu. Yang bunyi sekarang yang maha ilmu. Kalau dia bicara, Allah jadi mulutnya. Kalau dia berjalan, Allah jadi kakinya. Mencari air terlalu sodik. Ini kebenaran yang sejati, hakikat. Di dalam laut bernama Kholik. Di dalam Allah. Oke. Jalannya tetap sama. Syariat Muhammad jadi awalnya. Ambilkan suluk. Ilmu hakikat. Yukja bertubuh dan seterusnya. Nafsumu yukja kebunuh. Tadi itu sudah. Nah. Terakhir ya. Ini tamsil. Ini mungkin yang suka dengan Hamzah Fansuri. Ada banyak tamsil dia. Isyarat-isyarat. Ada isyarat anak dagang. Anak dagang itu ya pedagang. Kita hidup di dunia ini kayak anak dagang. Orang bisnis. Kalau dulu kan bisnis itu bisnis keluar daerah. Kayak zaman Nabi Muhammad bisnis ke Syam. Bisnis itu bisnis. Kita ini di dunia ini kayak anak dagang. Mampir sebentar
kita asing di sini untuk mengumpulkan bekal. Bekal pulang kampung. Syukur membawa laba banyak. Nah, nanti banyak puisinya pakai istilah anak dagang. Hamzah Fansuri, anak dagang, melenyapkan dirinya, tiada sayang. Jika berenang, tiada berbatang. Jika berlabuh pada tempat, tiada berkarang. Jadi Hamzah Fansuri ini anak dagang, tidak takut-takut melenyapkan dirinya, menaklukkan nafsu ego akunya. Jika berenang tiada berbatang. Berenang, ya kan orang tidak bisa renang itu biasanya kan pegangan batang. Jadi jika berenang tiada berbatang, dia tidak tergantung apapun lagi, hanya Allah tempatnya bergantung. Jika berlabuh pada tempat tiada berkarang. Jadi pelabuhannya juga cuma Allah, tidak ada makhluk yang lain. Nah, itu anak dagang, isyarat anak dagang. Ada isyarat anak jamu. Anak jamu itu bukan jamu Nyonya Menir apa jamu itu. Anak jamu apa ya? Jamuan. Kalian ngerti jamu ya? Jamuan makan. Kita ini di dunia ini kayak tamu. Allah yang menjamu. Jadilah tamu yang baik terhadap tuan rumahnya. Oke, tamu kan nggak boleh sakarepe dhewe. Ad-dhaif itu kan kal mayyit. Terserah Allah mau diapain aja, wong aku ini cuma tamu, yang punya rumah Allah. Kesalahan kita selama ini nganggap kita itu tuan rumah, padahal kita cuma tamu. Jadilah tamu yang baik. Nah, banyak di antara kita yang tidak sadar kalau dia tamu. Karena nggak sadar dia tamu, merasa yang punya rumah. Terus sakarepe dhewe. Nah, tidak peduli sama yang punya rumah. Anak datu. Anak datu itu ya, datu itu ratu, anak raja karena kita hambanya Allah. Anak ratu. Orang Uryani tadi, manusia yang telanjang. Ada syairnya yang judulnya Syair Burung Pingai. Di situ ada kalimat unggas kudusi. Unggas kudusi itu burung suci. Ini istilah yang banyak dipakai oleh tokoh-tokoh sufi. Burung perlambangnya roh suci, unggas kudusi itu banyak. Jadi unggas kudusi itu bukan unggas dari kudus. Jadi burung suci. Bahkan nanti kalau baca di tulisannya Anne-Marie Simmel itu, beberapa torekot itu cara dia milih mursyid itu pakai burung. Jadi kalau ada mursyid yang meninggal, terus murid-murid yang utama ini dikumpulkan di satu tempat di lapangan, terus ada burung yang dilepaskan. Burung ini hinggap di siapa, dialah mursyid selanjutnya. Nah, besok kita pakai itu ya. Kalau saya berhalangan takmirnya bawa burung terus dilepas, nanti hinggap di siapa harus ngisi. Oke, yaitu unggas kudusi. Dan dia juga sering pakai namanya. Hamzah miskin, Hamzah gharib, Hamzah fakir, dan seterusnya. Itu mengekspresikan dirinya tapi tidak dengan cara membesarkan dirinya, menyombongkan dirinya. Tetap dalam konteks menampilkan pengalaman rohaninya. Demi orang lain pasti. Karena sufi itu kalau dia pingin enak sendiri, ngapain capek-capek ngajarin orang, ngasih tahu orang. Saya bilang tadi bebannya double. Oke, itu juga kalimat yang ada hubungannya sama suluk. Silahkan dibaca sendiri. Itulah Hamzah Fansuri. Jadi sufi penyair. Karomah-karomahnya dalam bentuk syair, membawa ajaran-ajaran wujudiyah, cuma tetap tidak meninggalkan syariat sebagai salah satu step dalam suluk untuk bersatu dengan Allah. Oke, alhamdulillah ya, kita sudah ketemu Hamzah Fansuri dari Sumatera. Minggu depan kita ke Jawa, ketemu dengan guru batinnya orang Jawa, Sunan Kalijogo. Luas pasti pikirannya karena sudah sangat banyak dikaji orang.
Ya nanti kita lihat bisa ngomong apa untuk minggu depan tentang Sunan Kalijogo. Setelah itu ke Kalimantan, terus terakhir ke Sulawesi. Di Kalimantan kita ketemu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kalau Syekh Arsyad ini gabungan antara ahli fikih dan sufi. Dan terakhir kita ketemu Syekh Yusuf Al-Makassari. Oke, saya kira itu sudah jam 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.